Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Raisa Gina Fatia dengan NIM D1AA020440 dari kelas Hukum Tata Negara G1 Fakultas Hukum Universitas Mataram. Hari ini saya akan membahas tentang asas kedaulatan rakyat. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang berfungsi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam suatu negara. Pengertian kedaulatan menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jan Bondin. Menurut Jan Bondin, kedaulatan dibagi menjadi dua macam, yaitu kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam berarti negara berhak mencampuri urusan rumah tangganya melalui lembaga negara tanpa campur tangan negara lain. Sedangkan kedaulatan keluar yaitu adanya hubungan internasional atau kerjasama dengan negara lain yang dilakukan pemerintah. Yang kedua, menurut Miriam Budiardjo. Menurut Miriam Budiardjo, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara yang tersedia. Yang ketiga, menurut Muchtar Kusumaatmadja. Menurut Muchtar Kusumaatmadja, kedaulatan merupakan ciri atau sifat hakiki dari sebuah negara, yang mana negara tersebut berdaulat, namun juga dibatasi oleh batas-batas wilayah negara tersebut. Maksudnya, di luar wilayahnya, negara tersebut tidak mempunyai kedaulatan. Maka, apa sih yang dimaksud dengan kedaulatan rakyat? Kedaulatan rakyat adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum yang tertinggi dalam suatu negara, yaitu rakyat. Asas kedaulatan rakyat sama halnya dengan asas demokrasi. Demokrasi merupakan pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Pemimpin dan wakil rakyat dipilih oleh rakyat untuk melaksanakan kesejahteraan, amanat, dan aspirasi rakyat. Selanjutnya, kita akan membahas dasar hukum pada masa pra-amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan kedaulatan rakyat tersebut membawa konsekuensi adanya supremasi MPR. Rumusan tersebut juga berimplikasi yang menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Selanjutnya, ada implikasi ketatanegaraan pra-amandemen. Yang pertama, menempatkan MPR sebagai lembaga tertinggi dalam negara. Yang kedua, MPR yang memilih presiden. Yang ketiga, MPR yang mendistribusikan kekuasaan kepada lembaga tinggi di negara lain. Yang keempat, presiden menerima kuasa atau wewenang dari MPR. Yang kelima, kekuasaan membentuk undang-undang di tangan presiden, tercantum pada Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, presiden memiliki kekuasaan yang besar. Yang ketujuh, DPR tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik karena adanya mayoritas tunggal. Yang kedelapan, ide parpol atau partai politik tidak bisa berkembang. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar hukum pada masa pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Isi rumusan pasal di atas mengandung arti supremasi konstitusi atau supremasi hukum. Semua kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat harus berdasarkan konstitusi. Karena supremasi konstitusi dan kehidupan kenegaraan harus berdasarkan konstitusi, maka konstitusi harus dikawal agar tidak dilanggar. Jika ada pelanggaran konstitusi, maka lembaga yang akan bertindak adalah Mahkamah Konstitusi. Implikasi ketatanegaraan pasca amandemen.
Yang pertama, Presiden dapat dilengsarkan dalam masa jabatannya oleh DPR, MPR, atau MK. Yang kedua, MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara. Yang ketiga, pembentukan komisi yudisial. Yang keempat, kekuasaan Presiden dibatasi. Yang kelima, kekuasaan dan kewenangan DPR bertambah. Yang keenam, pembentukan DPD sebagai perwakilan daerah. Yang ketujuh, penghapusan DPA, kemudian dibentuk Dewan Pertimbangan Presiden. Yang kedelapan, beberapa kewenangan Presiden harus ada pertimbangan DPR. Sekian dari video saya, jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan, dan saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.